Nah, Sayyidina Ali waktu itu diem. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kalau menurut anda wahai Ali, ibadah apa yang paling baik? Dengan tenang Sayyidina Ali berkata, kalau menurut saya ibadah yang paling baik adalah ibadah ora doyan, tempe doyan. Enak mana? Enak tempe doyan. Sate kalau ora doyan ya ora enak. Ada kok orang yang ora doyan sate, daging sapi ora doyan, daging kambing ora doyan. Tapi kalau tempe 5 piring, nah itu cetakan Ilat Kere. Ya mungkin orangnya sugih, duitnya banyak, tapi cetakannya Ilat, cetakan Kere. Anggur ora doyan, duku ora doyan, apel ora doyan, juwet geragas itu cetakan Ilat Kere. Duren ora doyan, kan ada toh yang ora doyan duren, Ilat Melarat. Ya kayak maaf kupingnya ibu-ibu itu ada kuping sugih, ada kuping kere. Kuping sugih itu pakai anting, pakai giwang apapun cocok, pakai perak cocok, perunggu pantes, pakai emas apik, pakai inten jos, melakukan gedek-gedek. Kuping sugih. Nah, kuping kere pakai perunggu abuh, pakai perak bededek, pakai emas ledeh, pakai inten nyenyek. Jodohnya ditali benang. Itu kuping melarat. Ada kok orang itu dinaikin mobil mewah, harganya mahal, suspensinya bagus, di AC mendem. Ada apa enggak? Ada, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Dinaikin mobil bagus, harganya mahal, suspensinya oke, di AC mabuk, mendem. Tapi ditumpak ke truk sehat. Ada itu, orangnya sekarang pakai seragam muslimatan. Bapak-bapak padha karo pertanyakan ngene, bapak, bojone sapa sing paling ayu? Ayo, bojone dewek. Sebab kalau bojone dewek diterima syariah, diterima undang-undang pemerintah. Nah, walaupun cantik, menarik, ayu, kemerusu, imut, yahud, keboy, sumluhai, aduhai, bahenol, menol, belenak, kementek-mentek, molek, inyis, mingis, nek bojone wong manuk kacer dawa gulune, tiwas kemecer ora roh rasane. Makanya ibadah yang paling baik itu ibadah yang diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kenapa doanya mudah-mudahan ibadahnya diterima? Ibu bapak para jamaah, ngaku orang ngaku, wong cenang, masyarakat songgong wajib gelem ngaku kalau menjalankan ibadah Ramadan mulai dulu masih kecil sampai sekarang udah tuwek-tuwek, ya wis ngono-ngono kuwi bae. Kalau menjalankan ibadah Ramadan mulai dulu masih anak-anak sampai sekarang sudah kawak-kawak, ndak ada peningkatan. Ibadah Ramadannya ya gitu-gitu aja. Pokoknya siang harinya puasa, malamnya sholat tarawih, witir, kalau mau ya baca Quran. Ibadah Ramadan sampean-sampean semua kan cuma begitu. Nggih napa nggih? Pada nggak ada peningkatan. Ibadah Ramadan mulai dulu waktu masih anak-anak belajar puasa sampai sekarang udah tua-tua, ya wis kayak gitu-gitu baik ibadahnya. Nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan, apalagi di akhir Ramadan.
yang harusnya kita lebih semangat. Di akhir Ramadan harusnya lebih sungguh-sungguh, sebab ibarat pertandingan akhir Ramadan itu babak final. Kalau pengen menang jadi juara, dapat hadiah, dapat piala, dapat penghargaan, harus lebih sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya di akhir Ramadan ibadahnya masyarakat cenang songgong, malah kendor. Betul? Ibu-ibu kalau di akhir Ramadan lebih semangat ngamal apa ngemol? Di akhir Ramadan lebih rame masjid apa pasar? Lebih rame masjid apa toko? Itulah kita. Makanya entah seperti apa ibadahnya, mudah-mudahan diterima Allah. Apa tandanya kalau ibadah kita diterima Allah? Tandanya adalah Syawal. Makanya bulan sesudah Ramadan disebut Syawal. Itu secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ada peningkatan kualitas diri, peningkatan iman dan takwa. Nggih, matur suwun. Ada peningkatan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, tanda bahwa Ramadan kita berhasil, tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah, Syawal dan seterusnya ada peningkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Puasa kita kemarin adalah puasa jenis ular, bukan puasa jenis ulo. Kira-kira masyarakat cenang puasanya kemarin puasa ular apa puasa ulo? Ulo sama ular itu dua-duanya puasa. Ulo ya puasa, ular ya puasa, tapi endingnya berbeda, jadinya berbeda, hasilnya berbeda. Ulo meskipun habis puasa dia sama sekali nggak berubah, dia sama sekali nggak menjadi lebih baik. Namanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, modelnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Karena puasanya ulo, cuma dia mau melungsungi, ganti kulit, tubuhnya makin panjang tambah besar. Ada ibu-ibu cenang yang puasanya puasa ulo, puasa hanya sekedar mau melungsungi, ganti baju baru, tubuhnya tambah besar. Jadi puasa itu bukan peningkatan kualitas diri, tapi peningkatan berat badan. Sebelum Ramadan berat badannya 55 kg, habis Ramadan jadi 75 kg. Ada sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Ya karena puasanya puasa ulo, habis makan sahur bukannya persiapan sholat subuh berjamaah, tapi melungker. Turu maneng, wonten apa wonten? Wonten, orangnya sekarang lagi ketawa. Walaupun habis puasa sama sekali nggak berubah jadi baik, kehadirannya tidak membawa harapan, justru menebar ancaman. Itu ulo. Beda dengan ular. Sebelum puasa dia jelek, menakutkan, gilangi, gateli, sumber penyakit, jalannya aja ngremet, ngerusak. Ular itu ndak ada orang seneng sama ular. Ibu-ibu misalnya lagi ngumpul kayak gitu, terus tak piuri ular 2 kilo, bubar. Ular itu
nggak ngapa-ngapain, diem nempel tok udah ngerusak. Betul? Nggak ngapa-ngapain, diem tok nempel, ular itu udah ngerusak. Nempel di kulit, kulitnya gatel, keroken, kulitnya apa namanya bahasa ngapaknya, bliduren. Nempel di daun, daunnya rusak, rencem-rencem, bolong-bolong. Nempel di tanaman, tanamannya rusak, kering. Nempel di buah, buahnya rusak, bosok. Nempel di untumu, nek untuku ora, untumu bolong, rusak, itu ular. Makanya kalau ada orang sukanya ngerusak, suka bikin ribut, biasa dijuluki ular. Kepriben, pripun gimana di Cenang sini wonten ulere? Ulere lanang apa wadon? Oh, ulere pakai BH. Siapa ngomong ulere pakai mic? Kemudian ulernya berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the entong. Entong itu puasa, orang madyang, orang ngombe, orang rabenan. Bapak Ibu apa pernah lihat ada entong rabenan? Dia puasa, selesai berproses jadi kepompong, berubah lebih baik. Namanya berubah, bukan lagi ular tapi jadi kupu. Bentuknya berubah, jalannya berubah, tadinya gremet sekarang terbang. Makanya orang Cenang kalau Ramadannya sukses, lepas Ramadan orang Cenang bisa terbang jadi Superman. Loh, artinya terbang itu simbol ketinggian derajat, derajatnya naik. Tadinya merusak ketika masih berupa ular, begitu puasa berubah jadi kupu, manfaat, membantu proses pembuahan. Kembang berproses jadi buah, itu dibantu sama kupu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadinya menakutkan, gilani, begitu puasa berubah jadi kupu, menyenangkan. Semua orang suka, anak kecil aja seneng sama kupu-kupu. Betul? Orang Jawa, orang Ngapak itu menganggap kupu simbol keberuntungan. Rumah dimasuki kupu katanya mau dapat rezeki, rumah dimasuki kupu katanya mau ada tamu. Punya anak perempuan udah gede belum nikah, rumah dimasuki kupu, seneng. Nak, ini kayaknya jodohmu mau datang, rumahnya dimasuki kupu. Tapi sabar nak, kupunya kok hitam, kayaknya jodohmu ireng. Kehadirannya tidak menebar ancaman tapi membawa harapan. Itu posone ular berubah jadi kupu. Sayangnya banyak ular Cenang setelah berproses kepompong selama sebulan Ramadan, keluarnya nggak jadi kupu, malah jadi codot. Wonten napa mboten? Rampung Ramadan malah elek, wonten napa mboten? Asale pelit malah. Nah sekarang ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, peningkatan di bidang apa yang dihasilkan selama madrasah Ramadan 1 bulan? Makanya bagi santri selesai Ramadan itu semangatnya bukan halal bihalal, bukan lebaran, tapi syawalan. Beda loh ya, halal bihalal, lebaran dengan syawalan itu beda. Lebaran itu semangatnya
masyarakat awam, kaum abangan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Diulang, kayaknya belum konsentrasi, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya. Masih banyak yang belum percaya bahwa yang dipandangnya adalah Abah Anza. Itu yang tepuk tangan itu malah membayangkan, andaikan aku jadi istrinya dia. Nah itu orangnya itu pakai jilbab warna hitam pokoknya. Dari tadi itu menteleng, kalau mandang saya itu nggak kedep. Kamu tuh kalau ngelihat aku jangan kayak gitu dong. Lebaran itu semangatnya masyarakat yang tidak ngaji, kaum abangan. Halal bihalal semangatnya priayi, kaum celononan. Syawalan semangatnya santri, kaum sarungan, kaum gamisan. Memang beda. Halo? Loh, Islam di Indonesia ini kan ada 3 macam. Ada orang Islam yang berusaha benar-benar islami, ada orang Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisme. Ramadan adalah kerja paksa. Hari-hari Ramadan dijalani dengan terpaksa dan menderita. Sehingga di akhir Ramadan yang diharapkan hanyalah kapan lebarannya, kapan bakdonya. Kenapa seperti itu? Sebab sebelum Ramadan dia berteman dengan setan. Begitu Ramadan, setan temennya di penjara. Pisah sebulan dengan temennya, sedih. Makanya akhir Ramadan tidak berharap mendapatkan Lailatul Qadar, tidak ingin menjadi Syawal, tidak ingin mendapatkan Idul Fitri, tapi yang dipikir hanyalah kapan setan temennya itu dibebaskan dari penjara. Begitu Ramadan selesai, senang, setan temennya udah bebas dari penjara, dia berangkul-rangkulan kembali dengan setan. Hari raya menjadi hari-hari diare. Mencret kabeh, balas dendam. Begitu Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu Ramadan bubar, ibadahnya ikut-ikut. Wonten apa mboten? Wange teka. Itu lebaran. Kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak jadi urban, merantau keluar kota, keluar pulau, ke kota-kota besar, bahkan ke luar negeri. Ketika 1 Syawal libur, pengen pulang kampung, mudik. Waktu di kampung pengen bisa bersilaturahim kepada seluruh keluarga, tapi waktunya terbatas, maka dibikinlah acara yang simple, semua dikumpulkan jadi satu, dalam 2 jam silaturahim selesai. Itu halal bihalal. Kalau santri semangatnya syawalan, Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat syawalan itu seperti apa? Para jamaah, panitia mohon maaf, infak kelilingnya sebentar lagi, nggak usah gegeri, nggak usah ribut. Saya sudah tahu, walaupun nggak usah disodori kertas, sekarang kertasnya masih di bawah MC. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, yakni tanggal 1 Syawal saja. Laka-laka. Halo? Halo? Idul Fitri itu cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil, hari raya yang besar adalah Idul Adha.
Buktinya dari segi waktu Idul Fitri cuma 1 hari, Idul Adha 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 4 hari. 1 dengan 4 lebih besar mana? 4. Makanya Idul Adha hari raya besar. Sekarang dari segi pengorbanan, Idul Fitri hanya nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar mana? Sapi. Makanya Idul Adha itu hari raya besar. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah, nilainya cuma beras 2 kilo 8 ons. Kalau dibulatkan ya udah 3 kilogram beras, cuma itu pengeluaran Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha bagi yang kaya, mampu, istitoah menjalankan ibadah haji bisa puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat kurban, nyembelih sapi, minimal kambing, sebab kurban nggak boleh nyembelih tokek. Halo, yang ketawa itu nggak pernah kurban, malah tukang ngabisin dagingnya kurban. Senengane dadi panitia tapi ora tahu kurban. Wonten apa mboten? Orangnya datang, duduk di bawah apa di panggung, pakai celana apa sarung, bajunya lengan pendek apa panjang, bajunya warna putih apa ireng. Orangnya yang mana tuh? Dari tadi kok di panggung terus, ndak pernah kurban, senengane dadi panitia, entek-enteki daging. Ada itu orangnya, ada orang Cenang RT 3. Udah, Idul Fitri hari raya kecil, Idul Adha hari raya, maka santri harus menyikapi dengan adil. Yang kecil ya dianggap kecil, yang besar dianggap besar, yang kecil diperlakukan kecil, yang besar diperlakukan besar. Jangan dibalik, yang kecil dibesar-besarin, yang besar dikecil-kecilin, yang kecil dianggap besar, yang besar dianggap kecil. Itu kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, ya kecil-kecil saja. Idul Adha yang hari raya besar itu yang dibesarkan. Lah masyarakat Cenang kan kebalik, Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan, anggarannya pol-polan, duit pengeluarannya pol-polan, beli baju aja nggak cukup 3, belum jilbabnya, belum BH-nya, belum lagi untuk departemen perbadokan, belum lagi untuk jalan-jalan. Sehingga karena Idul Fitri itu anggarannya besar-besaran pol-polan, waktu Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran sampai nggak bisa korban. Kebalik sayang. Siapa ngomong iya sayang tadi? Memang kamu minta disayang? Ya udah, kalau nggak mau dipanggil sayang tolong perhatikan kenter. Aku tuh sayang banget sama kamu. Lah kalau nggak sayang ya ngapain aku jauh-jauh dari Bojonegoro datang ke kamu? Panas-panas tak bela-belain. Aku sekarang ada di deket kamu karena aku tahu kamu udah lama memendam rindu. Bisanya kan cuman lihat aku di HP. Kebayang nggak sekarang bisa sedekat ini sama aku? Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kebalik. Halo? Lah, tuh kan kelihatan banget kalau sayang sama aku. Lah sekarang yang meningkat setidaknya ya iman dan takwa. Iman itu modal. Maka memasuki Ramadan itu yang dipanggil bukan
sembarang orang Islam. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang Islam laki dan perempuan, enggak. Bukan ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, enggak. Tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Iman ini modal. Kenapa? Sebab gini para jamaah, ringkes-ringkes saja, waktu kita terbatas, tinggal 10 menit. Oke, tolong yang merasa nggak ikut nyumbang jangan cerewet. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap dan sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi tanpa batas. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Bingung ya wes, ini harus saya ulang. Kalau nggak diulang pasti nggak paham, karena saya tahu masyarakat Cenang terutama ibu-ibunya itu memang cantik-cantik, cuma on. Maafin ya, itu bahasa roastingan sayang aku ke kamu. Jadi kalau aku bilang kayak gitu bukan berarti aku nggak suka sama kamu, justru itu karena aku suka banget sama kamu. Yang tadinya nggak konsentrasi biar jadi konsentrasi, yang tadinya nggak merhatiin biar jadi merhatiin. Asem aku dibilang on, padahal aku on tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, diulang. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap. Memang hidup di dunia kan hanya sesaat, hanya sekejap, betul? Kata orang tua dulu cuma mampir ngombe, sesaat, sekejap. Hidup di dunia hanya sebentar. Dibanding kehidupan abadi di akhirat, rata-rata manusia menjalani hidup di dunia cuma 1,5 jam saja, sebentar banget, tidak ada yang lama. Mohon maaf Pak dan Ramil yang gagah, mana tadi beliau? Iya, hidup di dunia juga hanya sebentar. Pak Camat hidup di dunia cuma sebentar. Pak Kepala Desa hidup di dunia juga hanya sebentar. Sebentar lagi Pak Lurah, sini bilangnya Lurah apa Kepala Desa? Sebentar lagi Pak Lurah akan meninggal dunia. Lah memang hidup di dunia hanya sebentar Pak Lurah. Demikian pula saya sebentar lagi juga akan meninggal dunia, tapi lebih dulu Pak Lurah. Lah hidup di dunia cuma sebentar. Ini diproses, diolah untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Caranya memaksimalkan hidup dengan melakukan ibadah secara optimal sebagai bekal perjalanan hidup yang abadi selamanya itu, mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hidup asal hidup, itu namanya urip-uripan. Maaf, hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Seperti baiat kita yang tiap hari kita baca minimal 5 kali waktu sholat ketika doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Diulang lagi, masih banyak yang pelongo-pelongo.
hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Yang ada yang mati mic-nya. Jadi hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Mati dari alam dunia, pindah hidup ke alam barzakh. Maaf ya, karena ini acaranya ada haul masal, ya harus menerangkan ini. Sebenarnya saya itu paling sedih kalau diundang ceramah di acara haul, paling sedih. Saya mulai ceramah tahun 2005-2006 sampai sekarang udah 20 tahun lebih. Itu paling susah, paling sedih kalau diundang ceramah di acara haul. Saya diundang ceramah di acara misalnya di acara syukuran haji, syukuran umroh. Saya sudah punya pengalaman haji, saya sudah punya pengalaman umroh, jadi saya bisa cerita. Udah pernah haji, udah pernah umroh, diundang ceramah di acara syukuran haji, saya udah punya pengalaman. Saya kalau diundang ceramah di acara haflah akhirus sanah di lembaga pendidikan, saya juga punya pengalaman di lembaga pendidikan. Saya bisa suruh ceramah. Saya kalau diundang untuk ceramah di acara khitanan, alhamdulillah saya juga sudah sunat. Walaupun trauma, nggak berani ngulangi lagi, tapi kan punya pengalaman, bisa cerita. Kalau saya diundang ceramah di acara walimatun nikah, saya juga sudah nikah, bisa cerita, ada pengalaman. Tapi kalau saya diundang ceramah di acara haul yang itu bicara soal kematian, sampai detik ini saya belum punya pengalaman mati. Makanya saya susah, apalagi yang saya hadapi orangnya terkenal pinter-pinter seperti orang Cenang. Terkenal pinter-pinter, maksudnya pinter bantah. Lah misalnya saya cerita, mati itu begini, di alam kubur begini, nanti di akhirat seperti ini, kata orang Cenang, koyo tahu bae. Halo? Halo? Makanya ini tolong perhatikan, mati itu bukan akhir dari cerita hidup. Makanya hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati nggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Halo? Halo? Makanya karena mati itu nggak ada, jangan takut mati. Ayo semuanya ikut nyaut mati. Yang nggak ikut jawab mati duluan. Jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindukan. Awas yang gak ikut jawab mati duluan. Diulang, karena hidup itu gak ada kematian, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam saja. Maka jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, dan selalu rindukan. Loh, kenapa mati harus dirindukan? Kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah, karena mati itu adalah jalan liqa'i rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi yang kompak, jangan takut. Setakut apapun kalau waktunya tiba pasti mula aja wedi. Percuma wedi kalau waktunya tiba pasti. Ana wong urip kok wedi mati, ini padha karo wong madyang wedi ngising.
urip wedi mati padha karo madang medhi ngising. Wayah ngising yo ngising, wayah mati yo banter. Wani urip kudu wani, padha karo wani madang kudu wani, sanggup urip kudu sanggup, padha karo sanggup madang kudu sanggup, siap urip kudu siap, padha karo siap madang kudu siap, gelem urip kudu gelem, padha karo gelem madang kudu gelem. Mangga ngising bareng. Kenapa sih harus takut mati? Toh takut juga tidak mengundur kematian, tidak menunda kematian, sebagaimana berani tidak mempercepat kematian. Mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Apa dipikir yang takut itu matinya belakangan, yang berani matinya duluan? Yang enggak lah. Halo? Coba dijawab. Orang yang pemberani sama orang yang penakut matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Enggak mesti kan? Mbok enggak jawab kok. Halo? Kadang yang berani maju perang enggak mati-mati, yang penakut ngungsi mati dulu kebom. Sampai ada ibu-ibu itu takut anaknya nggak boleh jadi tentara, nggak boleh jadi polisi, takut mati dulu. Nak, nggak usah jadi tentara nak, nanti kalau ada perang kamu maju perang, mati dulu nak. Lu yang jadi tentara sampai tua kok hidup, yang di rumah nggak jadi apa-apa, jadi petani, maaf, mati dulu di sawah sambil petir, kesetruk. Nak, jangan jadi pilot nak, ibu ndak suka, nanti kamu jadi pilot nerbangin pesawat, pesawatnya jatuh, kamu mati nak. Lu yang jadi pilot awet sampai tua banyak, yang di rumah di atas kasur tempat tidur kelon sama bojonya mati kedengkek. Mbok kedengkek opo? Nah iya toh. Coba yang sehat sama orang yang sakit-sakitan matinya lebih dulu mana? Oh, berarti sekarang sampean sehat, besok mati sampean? Enggak pasti kok. Kadang loh yang sakit-sakitan loh enggak mati-mati, yang ngeramut itu, yang ngerawat itu capek loh san. Ya Allah kok enggak mati-mati ya Allah. Yang sehat segar bugar mati mendadak ada enggak? Ada. Sekarang orangnya di sini tapi nggak merhatiin keterangan saya. Itu kayaknya mau mati mendadak itu orang. Ya Allah. Aku tuh kalau ngelihat kamu kok kayak gimana gitu rasanya. Di hatiku ada sesuatu gitu. Bentar ya, sekarang saya tanya lagi. Rungokno toh. Orang muda sama orang tua matinya lebih dulu yang mana? Nggak mesti. Di sini ada nggak cucu mati lebih dulu daripada kakeknya? Lah iya itu kan contoh. Laki-laki yang semangat jawabnya, harus yang semangat. Yang semangat jawabnya. Yang kaya sama yang miskin matinya lebih dulu mana? Nah, yang jawab kaya itu mesti kere itu. Jawaban orang dendam gitu. Karena udah lama pengen kaya nggak keturutan. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak diem nggak usah ikut jawab. Ibu bapak, mohon maaf. Perempuan sama laki-laki matinya lebih dulu mana bu? Iya iya. Kayaknya punya serep itu, kayak mendoakan suaminya cepat mati gitu. Jawabannya nggak mesti kok. Makanya nggak usah takut mati. Ngapain takut? Setakut apapun kalau waktunya tiba ya
Mati yang perlu kita khawatirkan itu nanti kita mati pas ngapain, nanti kita mati itu di mana, nanti kita mati itu pas berbuat apa. Itu yang perlu kita cemaskan, perlu kita khawatirkan. Karena orang mati itu pilihannya cuma dua. Ada mati pas melakukan hal yang baik, namanya husnul khotimah. Ada orang mati pas melakukan kejelekan, namanya su'ul khotimah. Nah kita itu nggak tahu nanti kematian kita seperti apa. Padahal kematian itulah yang menentukan nasib manusia untuk selama-lamanya. Ditentukan oleh kematian, bukan ditentukan oleh kehidupan. Maaf, yang menentukan nasibmu selamanya itu bukan hidupmu di dunia ini, tapi matimu dari dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini loh maksud saya itu. Ada orang selama hidup itu sepertinya baik, ternyata matinya kok mati jelek. Ini seterusnya bernasib jelek. Di alam kubur nasibnya jelek, di akhirat nasibnya jelek, neraka selamanya. Naudzubillah min. Loh misal ada orang selama hidup itu sepertinya jelek kayak perbuatannya, tapi ternyata kematiannya adalah kematian yang baik. Seterusnya bernasib baik. Di alam kubur nasibnya baik, di akhirat nasibnya baik, surga selamanya. Jadi yang menentukan itu kematian, baik apa buruk. Kalau kematian dalam keadaan baik, seterusnya jadi orang baik. Kalau kematian dalam keadaan buruk, seterusnya jadi orang bernasib buruk. Kok kayak takut untuk sampean? Halo? Lah cuma kematian itu ditentukan oleh kebiasaan hidup. Yamutun nas ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Orang itu nanti matinya seperti apa tergantung kebiasaannya waktu hidup. Kalau hidupnya kebiasaan baik, ya matinya mati baik. Kalau hidupnya kebiasaan buruk, ya matinya mati buruk. Maka hidup ini biasakan berbuat baik, supaya kematiannya kematian dalam keadaan baik. Itu seterusnya akan bernasib baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang kalau hidupnya kebiasaan baik, matinya mati baik. Biasanya tercermin dari wajahnya, tambah bersih, tambah ganteng, tambah cantik, tersungging senyum di bibirnya. Ada orang mati itu pantes, padahal hidupnya dia nggak begitu cantik, orang cenang aja. Begitu mati tambah cantik. Ada, tapi ada orang mati itu kelihatan jelek, metot nyaprut, modelnya kayak orang patek setuju dipateni gitu. Ada ini metot. Nah, ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, ya Allah sumuke panas ya. Iya lah, Ramadan itu juga tarbiyah. Kita dilatih agar terbiasa menjadi baik gitu. Sebulan penuh kita dilatih qiyamul lail, sholat malam. Itu diharapkan selepas Ramadan kita menjadi orang yang terbiasa qiyamul lail, menjadi ahli sholat malam. Kapan itu pelatihannya? Kemarin waktu Ramadan, tiap malam kan qiyamul lail. Bapak Ibu sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Itu diharapkan selesainya Ramadan sholat malamnya terus baca Al-Quran, tadarrusan tiap hari, tiap malam baca Quran. Harapannya selepas Ramadan lanjut baca Qurannya, jadi orang yang ahli baca Quran.
Kemarin Ramadan dilatih zikir i'tikaf, harapannya setelah Ramadan terbiasa i'tikaf, terbiasa zikir. Kemarin Ramadan dilatih jadi orang yang ahli bersedekah dengan janji sedekah di bulan Ramadan minimal dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat, minimal, sampai dengan kelipatan yang tak terbatas. Diharapkan setelah Ramadan makin dermawan, makin ahli sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba sekarang ditanya, maaf, di Cenang sini kemarin Ramadan alhamdulillah masyarakatnya rutin sholat malam tarawih dan witir, betul? Betul? Sekarang Ramadan udah lewat, kabarnya sholat malam di Cenang lanjut apa stop? Terus apa pray? Masjid-masjid, musola-musola di Cenang sekarang ini jamaahnya juga masih tetap rame kayak kemarin taraweh Ramadan. Ini yang saya maksud, masyarakat kita banyak yang kebalik-balik, yang tidak penting dipenting-pentingkan, yang penting malah ditidak pentingkan, dianggap tidak penting. Sholat tarawih rame jamaahnya, kadang masjid sampai tidak muat, tapi sholat maktubah rata-rata jamaahnya sepi. Halo,